Podcast. Apapun bakalan kita bahas walaupun gak penting. Penting sih. Penting sama Eca. Yang penting sama Ade, Cie. Halo, ketemu lagi. Balik lagi. By the way, buat teman-teman jangan lupa follow Instagram. Ayo, ingat nggak? Ingat lah gue sekarang. Coba. 0_0_podcast. Nah, pinter lu. Sehat kayaknya hari ini. Wih, alhamdulillah. Sehat Pak ya. Banget. Kerjaan gimana? Alhamdulillah, lancar. Lancar sih. Target tembus enggak? Tembus lah. Gue mau sesuatu. Nggak boleh 100% itu. Oh iya, karena 2,5% itu lu tahu. Yang membutuhkan. Ngemeng-ngemeng. Gua mau itu loh, Gua mau nagih janji lu. Apaan? Katanya kan hari ini kita mau bahas itu. Oh ya, ngelanjutin yang kemarin. Ngelanjutin yang kemarin itu kan kita ngebahas soal pacaran nih. Waktu masih pacaran. Nah, hari ini kita bakal ngebahas setelah menikahnya. Lu udah nikah kan? Alhamdulillah. Gua juga udah. Alhamdulillah. Dan kalau yang belum menikah sudah ada pasangannya, cepat dihalalin. Segerakanlah karena sebelum janur kuning melengkung. Kalau melengkung, tolong diluruskan. Nggak bisa kalau udah ngelengkung punya orang lu. Iya, luruskan supaya nggak melengkung. Ya benar. Gitu. Menikah itu nggak enak. Enak loh. Enggak. Kenapa? Alasan lu bilang nggak enak? Menikah itu nggak enak tapi enak. Lu hampir buat orang yang menikah menyesal, Pak. Enggak lah. Nggak boleh. Nggak ada orang ceritanya menikah itu menyesal. Ada. Lu tanya tuh sama yang cerai-cerai nah. Yang cerai pernah merasakan nikah. Yang cerai itu berarti dia belum dengerin podcast kita yang kemarin. Iya kan segala kita baru buat podcast kemarin. Iya, segala sesuatunya tidak terbuka. Pak, ngomong-ngomong, maaf nih keluar dari masalah. Lu kan kemarin mau ngias meja gue mikir tuh ada mobil, lu pasang Hot Wheel kayak di situ kayaknya. Ntar dulu. Ini studionya masih keren ya. Udah masih kurang dikit. Studio kita keren loh, studio baru sekarang. Kurang dikit lah, ntar dirapin. Tuh aja sih, tuh Hot Wheel. Nanti deh gue kasih patung-patung BTS. Iya dah, serah lu dah, serah. Iya, gue izinin. Oke, serah. Terserah lu. Ntar mau gue bikin rak dinding sih, tinggal pasang rak dinding. Nanti boneka-boneka BT21 menghiasi studio ini. Iya, serah lu. Makasih lo, Sugiono. Ya lanjut dah lu. Monyong. Aku selalu tendang mejanya. Kenapa tendang? Gerak sendiri. Nah, oke. Untuk yang pertama, setelah menikah itu kalian akan ngerasakan perubahan yang setelah menikah itu banyak banget lah. Salah satunya, Pak, kebiasaan tidur. Tidur. Sorry gue potong. Lu nikah, tiba-tiba lu biasa tidur sendiri? Enggak, gue dulu teman sama teman kosan gue. Ya tahu, laki kan. Iya, ya laki. beda, ini kan sekarang beda genre, perempuan lah. Lu laki biasa, lu peluk-peluk mah biasa, lu cium-cium. Kagak. Iya, gue tahu. Nah, terus tiba-tiba lu nikah. Pagi-pagi lu lihat dari bini gue nih, tuh merasa ada something aneh atau yang gimana, atau lu biasa aja atau gimana? Kalau gue sih jujur biasa aja. Kurang ajar lu ya, nggak ada spesialnya. Nggak ada gitu. karena gini, karena capek. Capek maksudnya? Capek jadi gini kan. Minggu pagi tuh resepsi. Lu tau sendiri kan namanya resepsi. Bener. Lu nggak sempat duduk makan pun gue. Ke resepsi gue dulu resepsi dari jam 11 sampai jam 3 doang sih. Itu cuma makan sekali dan paginya gue nggak sarapan. Makan sekali itu jam berapa, Pak? Itu 12:30 jam 1 pas. Lu mending gue nikah dari pagi sampai gue sore nggak ada makan. Iya kan kayak gitu kan, capeknya di situ kan. Capek, oke. Lu belum duduk udah berdiri salaman lagi. Betul. Lu baru mau duduk salaman lagi. Ya kan, bener. Udah boro-boro mau makan gitu. Lu mau pasang status aja nggak bisa. Kagak bisa. Serius. HP udah terbengkalai no. Iya. Yang terisi amplop. Iya kan, iya sih. Nah jadi ya balik ke rumah gue tidur lah gitu loh. Tidur serius. Nyenyak banget. Nggak bangun. Enggak. Malamnya nggak bangun. Besoknya baru bangun. Bangun tidur. Iya bangun tidur baru gitu loh. Baru apa?
baru bangun tidur, iya. aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi gitu. Sendiri lah mandinya lah. Kenapa? Kan lu udah sah. Ya belum lah. Belum gue coba waktu itu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi gue sih biasa aja. Kalau lu gimana tuh? Lu sudut pandang perempuan. Sudut pandang perempuan bangun di sebelah kanannya ada suami gitu. Gue harus jujur apa enggak ya? Terserah lu. Agak usah ya. Jujur aja gak apa-apa. Kagak apa-apa, gue yang gue pikirkan, ada gimana ini? Gue tidur sama orang yang gak pernah gue bisa tidur sendiri kalau gak sama mak gue tiba-tiba adalah, aduh ini gimana? Biarpun terus nanti ngapain lu? Pikiran gue tuh udah ini ngapain nanti kayak gitu. Gue tidur sama pacar gue nih. Kemarin perasaan masih pacar gue nih. Kagak Pak. Jadi gini, gue akad nikah itu Jumat hari Jumat malam. Iya sama gue. Terus resepsi itu bukan kan sama gue, sama lakimu. Ya maksudnya gua, lu juga hari Jumat gitu. Enggak sama lu. Nah, jadi Jumat itu udah akad nikah, tapi kami nggak boleh satu rumah dulu karena Minggu kami mau resepsi. Jadi dia pulang Jadi ada hal yang buat gue agak canggung dan agak risih. Dia tiba-tiba WA gue, WA apa SMS gitu. Dia bilang, "Hai istriku sayang." Ih, geli gue mah. Sebelumnya gak pernah ya? Kagak pernah bisa sayang. Dia kan udah sah nih. Terus dia pulang gitu. Terus dia selamat tidur ya istriku sayang. Gue udah mikir yang aneh-aneh. Yang aneh gimana ya? Biasa. Yang aneh-aneh gue mikirnya, aduh gue udah jadi istri. Ya gak apa-apa. Ya wajar lah. Ya gue sih kayak gitu juga dulu. Ijab kabul hari Jumat. Hari Jumat itu kelar ijab kabul. Gue ijab kabul Jumat sama Sabtu ya. Lu mayo, parah lu. Gue lupa sih. Jangan-jangan lu tanggal nikah lu juga lu kagak ingat. Gue ingat tanggal nikah. Kapan? Tanggal 18 bulan 3 Maret. Iya Maret. Itu hari Minggu. Gue ijab kabulnya tanggal berapa ya? Sebenarnya nikah itu bukan dari resepsi, tapi tanggal akad nikah lu. Kan. Gue kayaknya hari Sabtu. Lu kayaknya lu nih Sabtu. Nih bini lu dengar selesai lu. Enggak, tidur di luar Sabtu. lu. Gue ingat Sabtu gue ijab kabul. Sabtu gue ijab kabul. Kan kebetulan ijab kabul di rumah mertua gue tuh. Gue memang ada yang dekat rumah gubernur itu kan. Iya. Gue memang ada rumah sendiri. Waktu itu gue mutusin buat kontrak. Kontrakan udah oke. Begitu kelar siang pagi ijab kabul. Itu ijab kabul di rumah apa di rumah. Di rumah. Okay. Ijab kabul di rumah, gue ingat tuh ijab kabul. Gue yakin Pak itu Sabtu. Yes. Kenapa gue yakin Sabtu? Karena gue dulu nikah dari elu. Di waktu zaman gue, kalau bukan di jam kerja, itu nikahnya harus di KUA. Karena kan kalau Sabtu KUA tutup. Nah kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu itu boleh ijab kabulnya di rumah. Nah iya itu gue, iya benar Sabtu. Ingat gue. Gue Sabtu ijab kabul kelar. Gue nggak langsung satu kamar sama istri gue gitu loh. Gue tidur di luar. Serius. Kenapa gitu? Nggak apa-apa. Istri gue lu nyicip dikit colek-colek gitu. Kagak. Serius kagak. Jadi gini. Yang lucunya gini. Kelar ijab kabul, gue masih santai nih. Santai. Begitu udah habis maghrib, gue telepon temen gue. Si Gio. Oke. Gio. Yang lu punya vlog bareng kan kemarin. Kesempet sama Fajar itu. Gua telepon. Di mana? Enggak, lagi di luar, Wal. Ngapa? Lapar, gua bilang. Ayo keluar cari makan. Malam itu bini gua di rumah, masih di rumah dia. Bini gua cuma nanya, "Mau kemana?" "Mau keluar cari makan bentar." "Sama siapa?" "Sama Gio, sama Fajar." "Ayo deh, keluar deh." Gue keluar dong sama Gio sama Pajar, jalan-jalan keliling kota, makan. Kelar makan itu gue langsung ke gedung buat ngecek itu dekorasi, sound system dan segala macem. Gue dateng, kete. Gue dateng gitu. "Wih, udah kurang apa Pak?" "Gak ada Mas, udah gini. Mas apanya keluarganya ini ya? Parah. Pengantin ya?" Dia bilang. Gue pengantinnya. Gue bilang, "Saya yang nikah Pak." "Mas, sudah ijab kabul." "Udah tadi." "Mas ini harusnya gak boleh jalan-jalan." Dia bilang, "Lo kok Mas jalan-jalan?" "Ya gak apa-apa Pak, cek aja." Gue inget itu jalan keluar habis maghrib, balik itu gue jam 11:30 malam. Lu parah, sumpah. Lu bini lu kagak marah itu. Ya Allah. 1:30. Lu ya Allah, anak orang lu baru ijab kabulin tadi pagi. Lu malam udah kelayapan sama sahabat lu. Kurang ajar lu. Gue inget itu 11:30 gue baru balik. Bini gue memang, "Aku tidur duluan dah," dia bilang. "Ya udah kamu tidur aja.
aku tidur sama adiknya. Ya udah tidur aja sana sama adiknya kan cewek juga. Ya udah tidur di kamar. Gue bilang, kamu tidur di mana? Gampang lah kok. Gue tidur di depan TV. Udah itu balik 11:30. Nah 11:30 gue balik, kebetulan namanya masih acara di gang-gang gitu kan. Gue datang masih ada bapak-bapak ya, gitu masih ada bapak-bapak yang ngeremi lah, ngeremi mau ngopi gitu. Di depan rumah lu tuh? Di depan rumah mertua gue. Kaget dong mereka. Dari mana Mas Ade? Dia bilang. Tetangga gue tuh. Enggak, dari jalan Pak, cari makan. Ini pengantin jalan-jalan bukannya setar. Dia bilang, ntar dulu Pak kalau masalah setar. Gue bilang kan, tuh bapak gang dasar lamis ya, mulutnya main setar. Enggak Pak, gue usah jalan. Gue bilang, lu capek anak orang besok lu. Jalan-jalan besok resepsi, bukan ijab kabul nge-star. Dia bilang, ntar gampang aja Bapak ngapain Pak, ngeremi. Ikut dong gue ngeremi sih sampai jam 2. Sumpah lu. Serius, di depan rumah. Lu parah. Iya di depan rumah gue. Di depan rumah mertua gue itu pas. Sumpah lu parah. Gue bilang, oh ya udah begitu udah jam 2 gue tidur. Udah tidur di depan TV. Gue di ruang keluarga sih. Bangun banget. Iya dibangunin sama mertua gue. Dek sholat subuh. Udah habis itu udah ijab kabul. Nah yang lucunya lagi gini. Habis resepsi gue balik ke rumah mertua gue dong. Karena kebetulan baju gue udah sebagian udah gue packingin, udah masukin ke kontrakan kan. Udah begitu malam itu udah gue cabut sama bini gue balik. Oh, jadi habis resepsi itu lu langsung pindah ke kontrakan? Iya, karena malam itu juga karena posisi barang udah mau pindahin, udah mau masukin. Gue pindah sama bini gue udah balik berdua bersamamu mengajarkanku. Oke. Nah udah yang lucunya itu sebetulnya malam itu udah ya gue bilang itu gue tidur gue nggak ngapa-ngapain, udah capek. Paginya yang keren itu gue bangun tidur, cari sarapan, makan berdua. Gue bilang aku mau ke rumah bapak gue sama mama ke sana. Ya udah aku juga mau ke rumah mama sama bapak. Oh yaudah bagaimana kalau kamu kuantar? Jadi dia gue antar ke rumah mertua gue dong. Terus gue balik ke rumah bokap gue. Pak tolong, Anda itu udah sah suami istri bener. Itu udah 2 hari Pak. 2 hari kan. Rock and roll gue gitu. Jadi begitu sudah gue sampai rumah mertua gue, datang masuk gue sebentar. Minum. Baru adik ipar gue nawarin apa mau minum apa? Enggak usah lah, gue ngambil sendiri air putih. Yaudah ya gue tinggal. Mau kemana? Mau kesana loh, mau bokap. Oh yaudah yuk. Balik dong gue. Yaudah mencar. Itu gue inget jam 10 pagi gue antar bini gue itu. Jam 10:15 gue balik ke rumah bokap gue. Gue tidur seharian di sana. Sore baru gue jemput dia. Parah lu. Lu punya tujuan hidup apa? Enggak, maksud gue gini loh. Ya merit ya udah nikah gitu loh, nikah tapi bukan harus yang kayak pengantin baru yang menye harus berdua selamanya kemana-mana. Enggak, maksud gue nggak kayak gitu. Oke, next. Gue agak sakit hati mendengar cerita Anda. Ini serius itu gokil banget. Itu kebiasaan lu tuh. Ya kalau kebiasaan tidur nggak ada yang berubah, bahkan sampai sekarang pun kebiasaan tidur gue nggak ada berubah. Nggak kaget tuh bini lu? Enggak, karena gini, sebelum gue merit. Bukan sebelum gue merit sih. Setelah ijab kabul ya kan masih WA gitu kan. Pas gue jalan itu gue bilang, gue orangnya jujur gue orangnya ngigoan. Dan gue itu ngigo bukan di malam hari, tapi udah mau subuh. Ya gue apa aja gue ngomongin gitu loh. Parah. Iya, jadi gue bilang jangan kaget. Oh ya udah gitu. Memang untuk seminggu ya 2 bulan pertama kaget lah. Dia manggil gue abang kan. Abang berisik banget kalau tidur. Dia bilang, kenapa? Gue bilang nggak tahu yang dibahas apa-apa, kerjaan lah, angkat barang segala macam. Nyuruh orang ke sana, nyuruh orang ke sini, lu marah-marah, lu ribut bang. Oh iya, kan udah gue bilang gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang pun dia biasa. Iyalah gitu. Udah kebiasaan lu mah itu. Iya, dan gue juga tipikal kalau hari libur kan suka banget santai ya. Bangun ibaratkan malam jam 3. Kalau malam minggu gue biasa jam 3 baru tidur. Ntar bangun sholat subuh. Habis sholat subuh gue tidur lagi. Sebenarnya habis sholat subuh itu jangan tidur Pak. Gue hobi. Oh iya, oke. Bangun jam 10 biasa aja. Udah deh Pak, nih
kayaknya panjang sesi Rame, lu. iyalah. Ya ampun, bahagia banget sesimu kayaknya. Bahagia banget. Oke, yang berubah tuh apa sih setelah menikah itu? Ternyata ada tadi ini pola pikir berubah. Pola pikir berubah lah pasti. Yang harusnya ya harus lebih dewasa menanggapi satu sama lain kan. Pasangan kita harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Terus pakaian istri itu adalah pakaian suami. Kita itu sebagai kaca cerminan suami juga gitu. Benar. Jadi setidaknya menjaga lah ya. Benar. Dan juga ya ada sih suami istri yang gini loh, kebiasaannya sama gitu loh, sama seperti pacaran, tapi yang berubah mungkin di sini kalau gue bilang sih harusnya lebih condong ke laki ya. Ke laki itu jatuhnya kalau gue sih ngerasanya lebih yang ngalah. Lu ngerti gak sih? Bener, paham gue. Laki gue juga gitu masalahnya sama gue. Dia lebih kalah, lebih sabar. Gue mau cerewet mau gimana dia udah tahu. Oh ya sudah lah, bini gue mah kayak gini. Apalagi lu harus ngerti kalau bini lu lagi PMS. Nah kalau cewek, biasanya yang perubahan yang lu rasain lah berubah. Apa ya? Nggak ada, emosi masih mencak-mencak, ngomel-ngomel. Enggak juga. Masih? Enggak. Gila lu ngasih tahu di sini. Biarin. Ya, kagak lah, gue kan nggak kayak gitu orangnya. Enggak lah. Ya pokoknya pola pikirnya mungkin lebih harus saling menerima lah, itu aja lah, nggak harus egois. Pokoknya kalau satu marah yang satu harus kalem, harus berani minta maaf, udah gitu. Iya sih pesannya nyokap gue juga begitu. Iya pokoknya yang satu api yang satu harus jadi air. Benar, nggak bisa api dua-duanya, nggak bisa air dua-duanya. Nggak akan panjang lu rumah tangga lu kayak gitu. Terus masalah keuangan pernah ngalamin nggak? Sensitif banget. Aduh, banget ini sebetulnya soal masalah sensitif yang benar-benar harus diomongin. Banget. Kalau perlu sebelum menikah lu harus ngomongin. Bener, gue setuju. Gue juga melakukan hal yang sama dengan laki gue. Dan laki gue di awal sudah komitmen. Ini gaji gue segini. Dan gaji gue ini adalah hak lu. Jaga hak ini ya terserah lu mau gunakan apa-apa. Dan gue udah kerja, uang lu silahkan. Tapi di saat gue minta, tolong memberikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau laki gue minta ya gue kasih. Benar. Dan ini ya jujur sih masalah keuangan sensitif banget loh. Kalau bisa ya itu tadi gue bilang, ngobrol sebelum lu married. Betul. Udah, tapi kebanyakan cowok-cowok itu ada punya simpenan. Pak, ini ada gosip. Gue mau gibah dari tadi, gatel mulut gue. Ada tipe perempuan yang semua uangnya suami dia pegang. Dan kasihannya di saat suami pergi cuma dikasih sangu berapa, tebak lu kalau misalnya oke lalu minta sangu sama bini lu berapa lah? 50.000. 50.000, ya Allah Pak, masih kebanyakan 20.000 Pak. 20.000 beli bensin cuy. Makannya gimana cuy? Lu belum entertain sama teman-teman lu pasti ada lah cuy belum buat kalau ngumpul. Naik motor lu ban lu bocor. Dan itu nggak tiap hari cuy. Dan akhirnya bener kata lu, laki-laki itu punya uang simpanan. Dan bener dia punya uang simpanan yang tidak diketahui oleh istrinya. Tuh hati-hati bagi perempuan tuh, jangan terlalu medit sama suami. Kalau gue sih gini loh, boleh semua gaji itu lo kasihkan ke istri lo. Boleh bahkan sangat dianjurkan. Gua pun dulu ATM gaji gue ya yang megang bini gue gitu. Oh kalau gue kagak Pak, ATM tetap laki gue, tapi dia tiap bulan setoran. Nah kalau gue sih kemarin seperti itu. Terus berhubung pandemi, bini gue nggak jalan-jalan. Bini gue bilang bawa aja lu ininya ATM-nya, ya udah gue bawa gitu. Tapi dengan catatan bini gue yang perlu ini ya udah gitu ya gue kasih gitu loh. Dan alhamdulillah lu bisa nyanggupin semua itu kan. Karena memang udah tanggung jawab gue. Dan Betul. untuk barang uang simpanan itu pasti ada. Pasti ada. Laki-laki itu pasti punya. Ada. Dan gue cerita sama istri gue ada simpanan, gue bilang. Bini. Bukan duit, Maimunah. Oh kirain. Enggak. Pikir lu bilang simpan. Gue bilang gue ada simpanan. Gue bilang, dia tanya berapa, nggak gue kasih tahu. Lu nggak perlu tahu isinya berapa. Gue bilang yang jelas gue ada simpanan. Kalau ada gue bilang ada, kalau nggak ada gue bilang nggak ada. Nah maksud gue gini loh, itu uang kalau gue ya itu uang simpanan itu untuk di saat-saat urgent. Betul. Di saat-saat urgent misalnya
ya itu tadi gue naik motor tiba-tiba bocor bannya, bener, itu Pak. bisa gue keluarin. Betul, gitu tanpa loh. harus membuat istri khawatir kan. Bener, gitu. di saat uang belanja yang di tabungan satu nih sisa anggaplah mentok-mentok 50.000 gitu loh. Tiba-tiba gue pingin beli ini nih, beli ciki misalnya buat anak atau gimana. Oh yaudah itu simpen aja dulu nih, pakai ini aja. Itu fungsinya sih gue sih mikirnya seperti itu. Bagus loh, manajemen keuangan lu bagus dan itu patut contoh. Sebetulnya kalau ya bukan membanggakan diri ya, tapi memang harus kayak gitu itu sih. Harus di-sharing, bener. Kalau saran gue sih seperti itu. Dan bagusnya juga bukannya apa, istri lu tuh orang yang maksudnya tidak neko-neko untuk menuntut lu harus seperti ini dan ini. Dan kebanyakan kan para istri itu lebih udah kerja terus dia masih menuntut ini juga dengan suaminya. Ya, bini gua wajar sih nuntut, tapi ya yang bini wajar gue lah. sih dibilang nuntut enggak juga, minta iya karena wajar tapi kalau misalnya nuntut sesuatu hal yang sudah keterlaluan, ini kasihan juga para suami kan, membela nih para laki-laki tuh. Dan ini terus peran dan fungsi suami sebagai istri. Loncat aja Pak. Ya udahlah, peran sudah. Ya sudah lah, udah tahu lah. Udahlah. Berteleponan lebih singkat. Emang lu pacaran dulu sering telepon-teleponan? Kalau gue sama istri gue jarang. Dulu pacaran itu jarang telepon-teleponan. SMS-an. WhatsApp. Udah WhatsApp sih. WhatsApp iya. Oh gue udah SMS. WhatsApp. Sering SMS-an mah gue. Iya. Telepon juga gue sering. Tapi pas nikah Enggak. Iya Pak ya, kenapa ya? Enggak, karena gue juga gitu. Kalau gue sih mikirnya gini loh, lu tiap hari lu ketemu. Betul. Apa yang pengen lu sampein, ntar aja lah di rumah ngobrol biar enak. Bener. Karena kalau di telepon atau SMS tuh bisa miskomunikasi loh Pak. Karena kita nggak bisa lihat raut wajahnya. Bener. Nanti dipikir pas kita nelfon, kok ngegas sih? Padahal nggak ngegas, siapa tahu lagi bini lo lagi ngurusin anak kan, maksudnya lagi emosi sama si anak, tapi suara keluar dikira marah. Bener. Gue juga kayak gitu kok. Jarang. Kalau dulu sih, kalau telepon-teleponan sih pernah. Cuma lama. Paling sekarang kalau telepon, bini gue cuma nelfon, di mana? Lagi di kantor. Pulang jam berapa? Ntar lagi pulang. Oh iya, nitip ya bakso. Oke, udah. Enak kan? Udah gitu doang gitu. Nggak ada yang dulu video call gitu. Enggak, video call pun enggak dulu gue. Aku juga enggak deh. Enggak itu. Oke. Kalau yang selanjutnya di sini waktu bersama teman lebih sedikit. Waktu bersama teman lebih sedikit. Kalau gue sih enggak sih. Kalau gue iya. Sama akhirnya aja. Karena perempuan ya. Jadi harus ada batasan sih. Kalau gue sendiri, gue membatasi untuk pertemanan cowok-cowok tuh udah enggak kayak dulu. Tapi syukurnya suami gue ini percaya kalau untuk bersama teman-teman kantor gue kayak lu, teman-teman yang lain tuh dia percaya. Tuh kita kan sering ngumpul juga, suami gue juga ikut. Dan gue ini ada pertanyaan deh Pak. Menurut lo, reuni penting nggak bagi kita yang sudah menikah ini? Reuni apa nih? Reuni SD, SMP, SMA. Ataupun misalnya kuliah. Maksudnya anggap aja yang lebih urgent yang masih agak-agak dekat ya, SMA dan kuliah. Dan di situ I'm sorry, ada mantan lu. Kalau menurut gue sih nggak perlu. Kenapa? Karena gini, semakin lu dewasa, jumlah teman lu semakin sedikit. Betul, gue sepakat. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya reunian satu angkatan, bla bla. Kalau gue rasa nggak perlu lah. Lu SMA juga nggak berteman semua kok. Benar. Dari kelas A, kelas B, kelas C enggak. Betul. Dari semua teman itu paling sahabat lu kalau nggak 1-2 loh Pak. Gue SMA itu ngumpul itu total semua itu paling 10 orang, cowok semua. Segeng ya? Iya, udah gitu doang SMA. Kalau mau ngumpul, ngumpul udah gitu. Udah gitu doang. Gitu doang kan. Palingan hanya teman-teman dekat gitu. Iya. Ya setuju sih kalau pertemuan reunian tuh menurut gue juga enggak ini sih. Enggak perlu lah menurut gue. Bukan untuk menjaga sih, apalagi di dalam situ ada mantan ya Pak. Takutnya kebanyakan hal yang seperti itu. Biasa ada teman-teman yang kompor nih, yang jelek tuh mulutnya, yang kayak yang titit gitu gitu. Dulu kan lo gini sama dia, gitu mesra gini. Kalau gue sih itu sih. Kalau gue sih ya itu. Nggak perlu lah. Iya, gue setuju sih. Nah, tapi ya terserah sih kalau lu bisa jaga ini. Tapi kalau seandainya memang ada,
jangan pernah lu tinggal istri atau suami lu. Ajak. Betul, gue sepakat. Gue ajak. Karena prinsip gue gini, dari awal gue nikah, gue udah bilang sama istri gue dulu susah senang sama sahabat-sahabat gue, teman-teman gue. Jadi jangan larang gue buat keluar untuk ketemu mereka gitu. Tapi gue juga tahu diri, gue bilang gitu. Gue tahu diri, nggak bakalan keluar terus. Gue bilang sih begitu, gitu sih. Jadi makanya alhamdulillah istri gue yang oh ya udah nggak apa-apa gitu. Memang ada beberapa kali dia protes, gue anggap sih wajar banget dia protes gitu loh, karena istri ya suami keluar mulu nih apa sih gitu, kadang gitu sih gue. Oh gitu. Jadi ya nikmatin aja. Iya sih, nikmatin aja. Oke, next. Apaan? Berat badan berubah. Udah gak usah ditanya Pak, lu naik berapa kilo? Gua itu naiknya, ntar gue hitung dulu, 20 kilo Pak. Gua banyak gue naiknya. Ih sumpah, berarti kita bahagia Pak ya. Amin. Wajar ya. Kita berarti suami gue juga naik berat badannya selama nikah sama gue. Alhamdulillah lah, kita bahagia ya. Iya itulah. Nah yang selanjutnya itu kadang lupa romantis dengan pasangan sendiri. Enggak sih, mah gue tetap tuh digandeng. Secara mungkin karena gue belum punya anak kali Pak ya, gitu. Jadi laki gue nggak bisa gandeng siapa-siapa. Gandeng gue Kalau gue memang dari dulu pacaran sama istri gue nggak pernah gandeng sih. Ih lu mah kalau romantis. Gue bukan tipe kalau orang yang romantis. Bukan jahat. Kasian bini lu juga pengen kan? Bukan, kita kadang risih juga berdua ketawa gitu. Lu ngapain sih? Kadang gue coba buat ngerayu. Apaan sih bang gitu, udah gak usah lebay gitu. Malah digituin. Gue kadang lebih suka yang gue sih lebih suka bercandaan sama dia. Dan fun fact-nya gue jujur, gue nggak ingat tanggal lahir istri gue sekarang. Thank you. Bagus. Itu sudah. Gua berdoa bini lu kagak dengar podcast ini. Oke deh kalau begitu. Oke, kesimpulannya untuk ini deh apa deh? Kesimpulannya adalah ya kalau bisa ya terima pasangan kalian apa adanya. Saling terbuka. Ya. Terus redam emosi satu sama lain. Kalau yang satu api, yang satu jadi air deh. Nah, gitu. Sama satu lagi nih, masalah keuangan tuh penting banget, kalian harus omongin sejujur-jujurnya. Hargai juga ya pasangan kalian ya. Jangan banding-bandingkan pasangan kalian. Apalagi bahas mantan. Jangan deh. Oke, terima kasih yang udah dengar. Kita buru-buru nih, gue mau ke kondangan. Sama ya. Jam berapa kondangan Udah jam 12 nggak tahu. Ntar paling jam 1-an dah. Oke deh kalau gitu. Saya Ade pamit. Saya Eca pamit. Bye.